Yelo Bang, selamat datang di Movie Agent. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang family friendly yang berjudul 300 atau 300. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder dan diperankan oleh Gerard Butler sebagai Raja Leonidas, Lena Headey sebagai Ratu Gorgo, Rodrigo Santoro sebagai Xerxes, dan David Wenham sebagai Dilios. Selebihnya, Anda cari sendiri. Tapi sebelum masuk ke video, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian bahwa video ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang nggak mau kena spoiler, ya udah langsung skip aja video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, ini dia Spartan. Oke, di awal film kita diperlihatkan sebuah tengkorak dan juga seorang bayi, di mana itu adalah sebuah tradisi bangsa Spartan. Ketika seorang bayi laki-laki lahir, maka bayi tersebut akan terlebih dahulu diperiksa. Jika bayi itu terlalu kecil, lemah, sakit-sakitan, atau cacat, maka dia akan dibuang. Tetapi, jika bayi itu sehat dan besar, maka ia akan dilatih bertarung agar dapat menjadi Spartan yang hebat. Mereka juga diajarkan untuk tidak pernah mundur dan tidak pernah menyerah. Melon, strawberry. Sialan. Lanjut, mereka juga diajarkan untuk tidak pernah mundur dan tidak pernah menyerah, serta diajarkan bahwa mati di medan pertempuran adalah kemuliaan terbesar dalam hidup. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan dilepaskan di alam liar untuk mengasah naluri dan tekad mereka. Scan berpindah ke Dilios, yang sedang menceritakan kisah perjuangan Raja Leonidas kepada para pasukannya. Terlihat, pasukan Persia datang dari kejauhan ke tempat Spartan dengan membawa kepala-kepala raja yang telah mereka taklukkan. Dia bernegosiasi dengan Raja Leonidas. Dia menyuruh Raja Leonidas dan para Spartan untuk tunduk kepada Xerxes. Karena Leonidas menolak untuk tunduk kepada Xerxes, dia pun diancam oleh anak buah Xerxes tersebut. Tiba-tiba, Leonidas mengacungkan pedangnya kepada orang Persia tersebut. Setelah meneriaki kata Spartan, akhirnya Leonidas menendang orang Persia tersebut hingga jatuh ke sumur. Di malam harinya Leonidas mendatangi para pendeta Tuhan. Mereka bernama Evors. Dia ke sana hanya untuk meminta restu dari para Evors. Karena tidak ada Raja Sparta yang berperang tanpa restu dari para Evors. Setelah menjelaskan semuanya, permintaan Leonidas ternyata ditolak dengan alasan bulan purnama yang sudah dekat. Karena akan ada festival suci dan kuno, jadi para Spartan tidak diperbolehkan untuk berperang. Karena geram, restunya ditolak, Leonidas pun pergi dengan muka yang masam. Ternyata, para Ipors bajingan tersebut telah disuap oleh anak-anak buah Xerxes dengan kekayaan dan juga wanita. Sialan. Scan berpindah kepada Leonidas yang tak bisa tidur. Ia pun bertanya kepada istrinya, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia melanjutkan kehendaknya? Istrinya pun bilang, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang merdeka? Leonidas pun paham dan mengangguk. Dan mereka pun akhirnya melakukan adegan yang kalian suka, yaitu cucuk tanam. Keesokan harinya, Leonidas menemui temannya yang bernama Artemis, yang telah dimintainya untuk mengumpulkan 300 pasukan Spartan. Di salah satu pasukan tersebut, ada Dilios, orang yang pertama kita lihat di awal film. Dan ada juga anak dari Artemis, yang bernama Astinos. Tiba-tiba, datang para dewan Spartan dan seorang politikus bernama Teron. Para dewan tersebut melarang Leonidas untuk berperang, karena mereka tidak mendapatkan restu dari para Evors. Leonidas pun berbohong, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan berperang, melainkan hanya akan berjalan-jalan untuk meregang kaki. Dan 300 orang itu hanyalah pengawal pribadinya. Sebelum berangkat, Leonidas pun dipinjamkan sebuah kalung oleh istrinya, sebagai tanda perpisahan. Dan akhirnya, Leonidas dan pasukannya pun berangkat. Di tengah perjalanan, terlihat seorang pria bungkuk berjubah Spartan sedang memantau mereka dari kejauhan. Di tengah perjalanan juga, mereka bertemu dengan pasukan Arkadian yang ingin bergabung untuk membantu. Para Spartan pun menemukan sebuah kota yang telah dijamah dan dibakar oleh pasukan Xerxes. Tiba-tiba, datang seorang anak kecil ke arah mereka. Namun, ternyata anak kecil tersebut sudah sekarat. Sebelum dia meninggal, anak itu sempat menyampaikan beberapa patah kata, dan akhirnya dia pun meninggal. Para Spartan pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di medan perang, mereka melihat ribuan pasukan Persia berkapal di laut. Namun, karena keberuntungan mereka, tiba-tiba terjadi badai dahsyat beserta hujan deras dan petir. Para pasukan itu pun akhirnya tumbang karena tersapu badai.
Scan berpindah ke Ratu Gorgo yang sedang berbicara kepada salah satu dewan. Ratu Gorgo berencana untuk mengumpulkan semua dewan agar dia bisa berbicara untuk mengirimkan bala bantuan kepada Leonidas. Keesokan harinya, datanglah utusan Xerxes yang melihat bahwa para anak buahnya telah dibantai, dan dia pun ingin tahu siapa pemimpin dari pasukan yang telah membantai anak buahnya tersebut. Terlihat para Spartan sedang sibuk membuat tembok. Ketika utusan Xerxes itu bertanya siapa pemimpin para pasukan tersebut, tiba-tiba seorang Spartan bernama Stelios mencabut pedangnya. Karena dirasa telah menentang, akhirnya utusan Xerxes tersebut ingin mencambuk Stelios. Dengan secepat kilat, Stelios melompat ke arahnya dan memotong tangannya. Utusan Xerxes tersebut mengerang kesakitan. Stelios menyuruhnya untuk kembali dan melaporkan kepada Xerxes bahwa mereka melawan para pria merdeka, bukan para budak. Kapten Artemis melaporkan kepada Leonidas bahwa dinding yang mereka buat sudah cukup kuat. Dan tiba-tiba, pria bungkuk pun muncul. Dia mengatakan bahwa ada sebuah jalur di punggung bukit sebelah barat yang bisa dipakai oleh para Persian untuk mengepung para Spartan. Karena melihat wujudnya yang aneh, seketika Kapten Artemis mengacungkan sebuah tombak kepadanya. Leonidas pun menyuruh kapten untuk tetap tenang, dan ia pun mengobrol dengan pria bungkuk tersebut. Pria tersebut bernama Ephialtes, dan dia adalah orang yang lahir di Spartan. Namun karena cacat, ia pun akhirnya dibuang. Tetapi karena cinta ibunya, akhirnya ibunya memilih untuk keluar dari Spartan bersama Ephialtes. Jubah dan perisai yang ia pakai adalah milik ayahnya. Ia memohon kepada Leonidas agar diizinkan untuk ikut di medan perang. Leonidas pun menyuruhnya untuk mengangkat perisai setinggi yang ia mampu. Karena ia tak mampu mengangkat perisai setinggi leher, jadi Leonidas tidak mengizinkannya untuk ke medan perang. Namun, Leonidas tetap mengizinkannya untuk berpartisipasi sebagai support dengan membantu membersihkan medan perang dari mayat, merawat yang terluka, dan membawakan air. Tetapi, Ephialtes yang memaksa ingin menjadi raser, akhirnya hanya bisa menangis kecewa dan ia pun membuang jubah, perisai, yang milik ayahnya tersebut. Mother! Father! You were wrong! Setelah Leonidas selesai berbincang, tiba-tiba tanah bergetar. Ternyata, tanah tersebut bergetar karena pasukan Xerxes yang sangat banyak. Mereka pun bersiap untuk berperang, dan akhirnya perang pun terjadi. Para Spartan dengan sekuat tenaga menahan dan menyerang para Persian. Setelah berhasil mengalahkan beberapa ribu pasukan Persian, tiba-tiba mereka dihujani banyak panah. Saking banyaknya, panah tersebut hampir menutupi langit. Mereka segera berlindung menggunakan perisai mereka. Setelah itu, mereka kembali dihadapi dengan sisa pasukan Persian tersebut. Singkat cerita, semua pasukan tersebut berhasil mereka bantai. Selang beberapa waktu, tiba-tiba para Persian datang lagi. Namun, ternyata yang datang bukanlah pasukan perang Xerxes, melainkan Xerxesnya sendiri, yang datang untuk menemui Leonidas untuk melakukan negosiasi. Tapi, bukan Leonidas namanya kalau menerima tawaran seperti itu. Ia pun menolak secara mentah-mentah. Lanjut, Scan berpindah kepada Stelios dan Astinos yang sedang membuat tembok dari kumpulan mayat-mayat pasukan Persia. Di malam harinya, para pasukan Xerxes pun datang, dan pasukan yang datang itu adalah pasukan elit Persia. Mereka adalah pasukan yang paling mematikan di Asia, yaitu The Immortal. Tembok mayat tersebut tiba-tiba didorong oleh para Spartan hingga roboh dan menimpa satu orang Immortal. Dan perang pun terjadi. Beberapa Spartan pun jatuh. Monster yang dibawa oleh pasukan Immortal pun akhirnya dilepaskan. Monster itu mengambil sebuah kapak dan melemparkannya ke arah Leonidas. Beruntung, Dilios dengan cepat menyuruh Leonidas untuk menunduk, sehingga lemparan tersebut meleset. Akhirnya, monster tersebut berkelahi satu per satu melawan Leonidas. Karena lumayan hebat, Leonidas yang kuat pun sempat kewalahan menghadapinya. Tetapi, dengan kehebatan Leonidas, ia pun berhasil mengalahkannya dengan cara memenggal kepalanya. Arcadians, no! Para bangsa Arkadian pun akhirnya keluar setelah mendengar aba-aba dari Leonidas. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan pasukan Immortal tersebut, dan hal itu menyebabkan Xerxes semakin marah. Keesokan harinya, mereka kembali berperang melawan pasukan Xerxes. Para Persian itu membawa seekor badak liar yang mengamuk. Namun, dengan kehebatan menombak Astinos, badak itu tumbang hanya dalam sekali lemparan tombak saja, yang tepat mengenai mata badak tersebut. Karena kalah dengan kekuatan,
pasukan Persian pun menggunakan peledak semacam granat. Namun, kembali lagi dengan kehebatan mereka, akhirnya salah satu granat tersebut terlempar ke arah tumpukan granat lain dan menyebabkan ledakan besar yang membunuh pasukan Persian itu sendiri. Dan hal itu juga menambah kemarahan Xerxes. Xerxes pun kembali mengirimkan pasukannya. Kali ini pasukan yang dikirimkannya adalah pasukan bergajah. Karena seperti yang kita tahu, gajah adalah salah satu hewan yang lambat. Hal itu menjadi kemudahan bagi para Spartan untuk memojokkan mereka hingga terjatuh ke jurang. Scan berpindah kepada Astinos dan Stelios yang sedang berduet. Adegan ini terlihat sangat mitik dan keren, ditambah dengan beberapa slow-mo seperti TikTok, menambahkan kemitikan Scan ini. Di saat selesai membasmi musuh yang mereka hadapi, Astinos dipanggil sang ayah, yaitu Kapten Artemis. Namun, karena hal tersebut, Astinos menjadi lengah dan tak menyadari bahwa ada pasukan Persian berkuda yang ingin memenggal kepalanya. Sang ayah sempat memberitahukan dengan berkata, Astinos! No! namun semua itu terlambat. Kepala Astinos pun akhirnya terpenggal. Sang ayah pun syok melihat kematian anaknya yang begitu tragis. Bahkan kematian tersebut di depan matanya. Ia pun menjadi lepas kendali dan menjadi liar serta haus darah. Bahkan butuh 3 orang untuk menahannya agar bisa kembali ke tim dan kembali ke posisinya. Lalu Scan berpindah ke tempat Xerxes di mana si bungkuk laknat Ephialtes berkhianat. Ia pun memberitahukan jalur rahasia di punggung bukit sebelah barat kepada Xerxes dan memimpin pasukan Xerxes untuk mengepung para Spartan. Lalu Scan berpindah lagi ke Ratu Gorgo, di mana ia bertemu dengan salah satu politikus bernama Teron untuk berbincang sesuatu. Terlihat Ratu Gorgo ingin Teron memenangkan voting agar bisa mengirimkan bala bantuan untuk Leonidas. Namun, dengan perkataannya yang manis, Teron pun membalas semuanya dengan lancar. Teron pun berbohong. Jika sang ratu memberikan apa yang ia inginkan, maka nanti Teron akan mengirimkan bala bantuan untuk Leonidas. Dan kalian tahu apa permintaannya? Ya, seperti biasa, yaitu cucuk tanam. Cucuk tanam nomor 1. Sang ratu pun akhirnya menuruti perkataannya. You will not enjoy this. I'm not your king. Terlihat para Spartan sedang beristirahat dan Leonidas pun menghampiri Dilios untuk mengobrol. Namun, tiba-tiba Daxos si botak Arkadian datang dan menyampaikan berita bahwa si bongkok laknat Ephialtes telah berkhianat dan memberitahukan jalur untuk mengepung para Spartan. Bahkan, kaum Phocian yang sebelumnya dikirim Leonidas ke sana untuk menjaga jalur tersebut, mereka pun menyerah tanpa perlawanan. Namun tanpa gentar, Leonidas tetap teguh pendirian Spartan dan menyemangati anak buahnya untuk siap mati. Leonidas pun berkata, Never retreat. Spartans never surrender. "Lah, macam kenal aja." Daxos dan pasukannya pun memilih untuk kabur agar mereka bisa selamat. Leonidas pun mengajak Dilios untuk mengobrol secara privat. Ternyata, Leonidas menyuruh Dilios untuk pulang. Namun, tentu saja Dilios tidak mau. Tetapi, karena dibujuk dan itu adalah perintah raja, mau tidak mau Dilios pun mengiyakannya. Dilios pun berangkat pulang. Scan pun berpindah ke Ratu Gorgo yang sedang menghadiri pertemuan dewan. Setelah menyampaikan semuanya, Teron pun bertepuk tangan dan malah menentang argumen Ratu Gorgo. Ya, memang dari awal rencananya memang untuk berbohong dan melakukan penghinaan kepada Ratu Gorgo. Karena geram, akhirnya sang ratu mencabut pedang penjaga dan menusukkannya ke Teron. Saat Teron terjatuh, tiba-tiba koin emas Persian pun jatuh dari sakunya dan Teron pun terbukti mengkhianat. Dan finally, pertarungan terakhir pun akhirnya terjadi, dan sekali lagi Xerxes mencoba bernegosiasi agar Leonidas dan pasukannya menjadi pelayan dan panglima dia. Terlihat Leonidas melepaskan helmnya dan menjatuhkan perisainya. Ia juga mendoakan agar sang bongkok laknat semoga bisa hidup selamanya, dan Leonidas pun tertunduk sambil membayangkan istrinya atau Ratu Gorgo. Ia pun berteriak memanggil nama Stelios, dan tiba-tiba Stelios melompat dengan pijakan tubuh sang Leonidas, dan berhasil membunuh utusan Xerxes yang banyak bacot. Leonidas pun kembali mengangkatkan tombaknya dan melemparkannya ke arah Xerxes. Namun sayang, karena jarak yang terlalu jauh, lemparan tombak tersebut hanya mengenai sedikit di samping mulut Xerxes, yang menyebabkan bagian pipinya berdarah dan terlihat seperti Joker. Karena telah dikepung dari semua sisi, akhirnya Leonidas dan para Spartan pun tumbang. Namun, sang kapten yang sangat brutal, di akhir hayatnya sempat ngeras satu skuad.
Di akhir hayatnya, Leonidas sempat berkata, My queen! My wife. My love. akhirnya ia dan para Spartan pun dihujani ratusan ribu panah. Lalu Sken berpindah kepada Ratu Gorgo yang melihat Dilios pulang dengan membawa kalung yang ia berikan kepada Leonidas sebelumnya. Akhirnya, Ratu pun menyadari kenyataannya. Dilios pun menceritakan kisahnya kepada para dewan. 1 tahun pun berlalu. Akhirnya Dilios memimpin pasukan Spartan yang baru, yang berjumlah 10.000 orang Spartan, untuk kembali berperang. Dan film 300 pun berakhir. Oke, buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar gue semakin semangat membuat alur cerita film. Sekian dan terima kasih.